Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman detik-detik roket TOS-1A Son Sepek diluncurkan ke posisi tentara Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Rabu 10 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan TOS-1A Son Sepek yang diluncurkan kelompok pasukan barat Rusia sukses mengenai militer Ukraina. Kali ini para kru menghancurkan ruang galian yang dibentengi dengan kendaraan lapis baja unit angkatan bersenjata Ukraina. Peluncuran dilakukan pada jarak lebih dari 4,5 km. Kendaraan tempur disebut terus bergerak untuk menghindari tembakan balik militer Ukraina. Pasukan Rusia mengakui militer Ukraina juga terus-menerus memburu posisi mereka. Противник за нами охотится, во-первых, потому что мы очень точно бьем, стараемся, и у нас это получается. Мы очень точно накрываем и окопы, и блиндажи скрываем. Inilah rekaman detik-detik mortir tulip dari Brigade ke-238 Rusia menghancurkan posisi tentara Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 10 Januari 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak mortir self-propelled 240 mm berkekuatan khusus tulip dari Brigade Artileri ke-238 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan yang tepat. Ledakan hingga kepulan asap tebal akibat hantaman mortir terekam jelas, namun tidak dirincikan total pasukan Ukraina yang dieliminir dalam serangan ini. Diketahui perang Rusia-Ukraina telah memasuki hari ke-687 pada Kamis 11 Januari 2024. Belum ada tanda-tanda perang antar negara bertetangga ini akan berakhir maupun mereda. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia baru-baru ini merilis bagaimana unit teknik distrik militer pusat membuat posisi baru. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Kamis 11 Januari 2024. Tepatnya di arah Krasnolimansky, insinyur militer dari kelompok pusat memiliki kompleks penggergajian bergerak yang memungkinkan mereka memasuk posisi depan dengan papan bermata dan kayu bulat untuk konstruksi dan pelapis ruang galian, parit, jalur komunikasi, dan gudang senjata. Dalam satu hari beroperasi, perhitungan kompleks penggergajian kayu mampu menjamin produksi dan pengiriman kayu secara terus-menerus hingga 20 meter kubik. Sebuah kayu digunakan untuk posisi depan dan belakang untuk pembangunan benteng lapangan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, dengan ini militer Rusia berharap mereka dapat bekerja lebih intens lagi dalam menggempur pertahanan Ukraina.
Awak mortir 120 mm Sani dari distrik militer timur menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Rekamannya diunggah di akun Telegram ET Moderasia pada Kamis 11 Januari 2024. Pasukan mortir bergerak di sepanjang garis depan dan bekerja dari posisi yang telah disiapkan sebelumnya. Para kru berbalik dalam hitungan menit, melepaskan 5-6 kali tembakan dan segera meninggalkan lokasi kebakaran. Penunjukan target dan penyesuaian mortir dilakukan dengan menggunakan kendaraan udara tak berawak. Kru mortir menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan membantu unit penyerangan bergerak maju seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Prajurit kelompok pasukan Vostok sedang meningkatkan keterampilan menembak mereka dengan peluncur granat RPG 7V di tempat latihan di zona belakang distrik militer utara. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 11 Januari 2024. Tugas peluncur granat dalam pertempuran adalah menghancurkan kendaraan lapis baja dan titik tembak musuh sebelum melancarkan serangan. Peluncur granat menjadi sasaran prioritas musuh. Oleh karena itu, setelah menembak, ia harus segera mengubah posisi menembaknya, bahkan tanpa memastikan sasaran yang mengenai sasaran. Namun, dalam kondisi tempat latihan, peluncur granat berpeluang melepaskan beberapa tembakan dari satu posisi sehingga mampu memilah kesalahannya dan mengenai sasaran. Instruktur berpengalaman yang memiliki lebih dari satu misi tempur yang berhasil diselesaikan dan lusinan target sasaran bekerja dengan personel militer. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Выстрел! Ну, на самом деле это не сложно, если хочешь чему-то научиться, это всего можно научиться. Оружие достаточно простое, ну, поправка на ветер, вид гранат запомнить надо, выучить, шкалу прицеливания, вид снаряда, соответственно. Поэтому каждый снаряд работает по определенной цели. Поэтому всему можно научиться, несложно абсолютно. 2 недели подготовки, и гранатометчик готов. Я именно показываю на практике, как применять свои теоретические знания. Вот. Мы начинаем сразу с выстрелов. Соответственно, я показываю, объясняю, куда стрелять, какая поправка на ветер, что надо учитывать. И он уже стреляет, и первый, как говорится, пристрелочный у нас на полигоне, в бою такого не бывает. А со второго уже начинает попадать. Выстрел! У гранатометчика нет времени даже посмотреть, куда он стрельнул. У него есть 3 секунды на выстрел, и надо очень-очень быстро убегать, потому что у современных танков есть тепловизор, а после выстрела из гранатомета очень большое облако, соответственно, горячего воздуха образуется, и надо быстро уйти. Прицеливание танка там 5 секунд, соответственно, надо очень быстро уметь бегать. На одной позиции 1 выстрел, и меняешь позицию, соответственно. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.